Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat belajar kembali pada pelajaran semester ganjil dengan mata pelajaran ISKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 dengan sistem daring. Mudah-mudahan sistem daring ini tidak mengurangi semangat belajar kita. Juga mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam keadaan sihat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Baik siswa-siswi yang berbahagia, berikut materi ISKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9, yaitu Sejarah Islam di Indonesia. Baik siswa-siswi, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini semoga berkah, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 ya. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Nah, Islam juga masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan, baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Dan juga para pedagang dari Arab sering kali harus singgah beberapa bulan di Indonesia menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Nah, sejak abad ke-7 inilah sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam, serta sebagian dari mereka ada yang menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Adapun kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat atau dapat kita lihat dari beberapa aspek. Di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Nah, berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut adalah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Yang kedua, kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka juga sudah memeluk agama Hindu, agama Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab sucinya yaitu Wida. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India juga kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi.
Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang menuju Sang Yang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Yang Taya adalah Sang Yang Widi. Tan kina kinaya ngapain ana palah duduk. Artinya Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Nah, kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Ini menurut kepercayaan mereka. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian yang ketiga, kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau juga menjadi nelayan. Begitu juga penduduk Indonesia yang mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir, rata-rata mereka menekuni profesi sebagai nelayan dan juga sebagai pedagang. Indonesia yang terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu, yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia yang notabene memiliki tanah subur melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan penting di Indonesia meliputi seperti cangkih, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke abad 12, sehingga abad ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Nah, dalam hal inilah Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Nah, tindakan Sriwijaya tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singasari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Kemudian kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam.
Keberagaman tersebut terbentuklah oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Siswa-siswi yang berbahagia. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia ada beberapa jalur utama yang dapat kita ketahui, diantaranya yaitu perdagangan, kemudian perkawinan, kemudian lagi pendidikan, kemudian lagi seni budaya, dan juga tasawuf, kemudian yang terakhir yaitu politik. Nah, itu adalah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Siswa-siswi yang berbahagia. Dari sinilah Wali Songo mempunyai peran dakwah yang sangat penting dalam perkembangan Islam di tanah air. Walaupun melalui proses yang panjang, namun Wali Songo mampu membumikan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi corak Islam di Nusantara. Nah, itulah tadi beberapa jalur masuknya Islam ke Indonesia, dan saya akan menjelaskan tentang jalur melalui perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan juga unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal inilah berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Nah, sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Jalur perkawinan inilah lebih menguntungkan dan juga lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain seperti Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Balambangan yang melahirkan Sunan Giri. Kemudian Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Nah, ini jalur masuknya Islam melalui perkawinan. Kemudian ada tambahan jalur pendidikan. Adapun jalur pendidikan, prosesnya itu dilakukan dengan model pembelajaran yang dilakukan oleh para wali songo atau para wali-wali yang lainnya dengan cara sederhana seperti pembelajaran halaqah yang merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan inilah memiliki ciri khas santri atau peserta didik yang menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama atau kiai ataupun ulama yang lain.
Seperti Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Dinta. Adapun pesantren Gelagah Wangi Demak itu didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bunang. Mereka juga mendirikan pondok pesantren. Nah, di pesantren atau pondok tersebut banyak atau calon ulama atau guru-guru kiai mendapat pendidikan agama di situ. Di sanalah mereka menimba ilmu. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam kembali. Siswa-siswi yang berbahagia, itulah tadi beberapa materi atau uraian yang singkat tentang masuknya Islam ke Indonesia, dan akhirnya kita simpulkan atau kita rangkum. Ada dua rangkuman. Yang pertama, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam itu dapat diketahui diantaranya karena bermata pencaharian yang mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, kaya akan sumber daya. Yang ketiga, beraneka ragam seni budaya. Yang keempat, terdiri dari atas berbagai suku bangsa. Dan yang kelima yaitu sudah ada pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan Indonesia. Yang keenam yaitu masyarakat Indonesia itu sudah menganut agama dan atau kepercayaan. Rangkuman yang kedua yaitu secara garis besar Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, serta seni budaya. Nah, setelah kalian mempelajari materi di atas dan mendengarkan penjelasan dari Bapak, maka renungkanlah dan hafalkanlah rangkuman di atas tadi. Itu untuk memudahkan pertemuan kita selanjutnya. Kemudian untuk absin silahkan absin ke WA Bapak dengan cara pribadi. Demikian, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.